konsep resiko yang lain. Jadi menurut Herman Darmawi, pada umumnya orang itu menyamakan resiko kayak musibah atau bahaya. Jadi orang-orang menganggap resiko itu kadang menyebutnya adalah perils atau musibah dan hazard atau bahaya. Jadi kalau kalian pernah dengar kata hazard, nyalain lampu hazard kalau di mobil, itu adalah lampu tanda bahaya. Jadi hazard sendiri adalah bahaya. Yang sebenarnya resiko tidak sama dengan perils atau musibah. Resiko pun tidak sama dengan hazard atau bahaya. Perils atau bencana adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Bencana yang umum adalah seperti bencana alam dan lain-lain. Nah, dari adanya perils ini nanti akan menimbulkan yang namanya resiko. Resikonya apa? Resiko berupa kerugian. Sedangkan hazard atau bahaya secara definitif adalah sebagai keadaan yang menimbulkan atau meningkatkan terjadinya chance of loss dari suatu bencana tertentu atau terjadinya peluang kehilangan atau peluang adanya kerugian. Contohnya kecerobohan, pemeliharaan rumah tangga yang buruk, jalan raya yang jelek, atau mesin yang tidak terpelihara, dan pekerjaan berbahaya digolongkan sebagai hazard. Jadi kalau jalan yang jelek itu bahaya yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan. Pemeliharaan bangunan yang buruk itu juga bisa menjadi salah satu tanda bahaya karena di kemudian hari akan terjadi misalnya bangunan runtuh atau bangunan roboh. Bangunan roboh maka akan menimbulkan adanya resiko kerugian, mungkin bisa berupa kerugian material maupun non material. Sampai sini bisa dibedakan antara resiko, perils, dan hazard? Belum, Bu. Belum, oke. Kalau resiko sendiri kemarin ada yang masih ingat di catatannya apa? Apa Kumala? Kemarin di pertemuan awal resiko adalah suatu keadaan yang apabila terjadi bisa menimbulkan kerugian atau bisa juga menimbulkan peluang. Sedangkan di sini musibah, kalau musibah atau perils itu adalah suatu keadaan yang sebenarnya di luar apa yang kita rencanakan. Kita semuanya nggak pernah merencanakan yang adanya musibah atau perils. Jadi sesuatu yang tidak terduga, tetapi apabila terjadi bisa menimbulkan kerugian. Kalau resiko itu kan terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Kalau musibah, kita melakukan sesuatu belum tentu terjadi musibah kan? Iya, masih Kayak ngambang, Bu. kita kerja di jalan, ada pohon tumbang karena angin topan, itu kan tidak terduga. Iya, Bu. Musibah. Sedangkan resiko, kalau resiko itu adalah kemungkinan yang akan terjadi atau kemungkinan kerugian yang akan terjadi, tetapi masih bisa kita duga di awal. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, kalau bahaya? Kalau bahaya lebih definitif lagi, yaitu menjelaskan suatu keadaan yang bisa menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian. Bisa dibedakan? Sudah paham perbedaannya antara resiko, peril, sama bahaya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Kalau resiko itu segala sesuatu yang terjadi, yang apabila terjadi bisa menimbulkan kerugian ataupun keuntungan. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti akan ada resiko. Kalau perils adalah suatu keadaan yang tidak terduga, tetapi ketika dia terjadi bisa menimbulkan kerugian. Kalau bahaya,
suatu keadaan yang bisa menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian. Jadi bahaya itu lebih ke keadaannya aja. Oke? Paham? Paham, Bu. Next. Identifikasi resiko. Secara umum, langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan mengukur resiko adalah satu, mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko. Jadi sebenarnya resiko yang akan kita ambil itu bisa kita pelajari. Misal, kita ambil contoh resiko spekulatif, trading. Dari adanya kerugian di hari pertama, dengan hari kedua serta hari ketiga, kita bisa mengukur atau mengidentifikasi sehingga kita bisa mempelajari karakteristik dari adanya loss saham kan. Iya, Bu. Nah, jadi cara atau langkah-langkah dalam mengidentifikasi resiko yaitu dengan mempelajari karakteristiknya. Yang kedua, mengukur resiko tersebut, melihat seberapa besar dampak resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan, dan menentukan prioritas resiko. Jadi, langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan mengukur resiko yang kedua adalah dengan melihat seberapa besar dampak yang akan terjadi. Jadi, misalnya kalian mau trading, awal kalian invest misalnya 5 juta, kalian bisa mengukur nih, kalau misalkan loss, kalian akan loss seberapa banyak. Misalnya hutang piutang, kalian hutang 5M dengan jaminan rumah, sertifikat sampai 5 bidang tanah. Ketika kalian tidak sanggup membayar, dampak terbesarnya apakah bisa kehilangan sampai 5 bidang tanah atau mungkin cukup dengan 3 bidang tanah aja. Jadi salah satu cara untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko adalah melihat seberapa besar dampak dari resiko tersebut. Dari 2 poin atau 2 langkah ini, poin mana yang masih belum paham? Udah paham, Bu. Paham? Oke, kita next. Siklus manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu kita ada mappingnya atau ada siklusnya. Tahap pertama, resiko perlu diidentifikasi, kemudian dipelajari, dan dianalisis karakteristik resiko tersebut. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik resiko akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat untuk mengelola resiko tersebut. Jadi tahap pertama adalah mengidentifikasi karakteristik resikonya. Tahap kedua adalah menentukan skala prioritas resiko. Jadi ditentukan dulu resiko mana yang paling besar, resiko mana yang paling kecil, di mana kuantifikasi resiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot resiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Setelah diidentifikasi karakteristik resikonya, yang kedua baru dikuantifikasi atau dipilah, diberikan skala, mana resiko yang akan berdampak besar, mana yang akan kecil. Berarti dipilah-pilah dulu ya, Bu? Ya, setelah diidentifikasi karakteristiknya, terus dipilah, dikasih skala prioritas. Biasanya yang diprioritaskan itu yang berdampak, resikonya itu berdampak kecil atau yang besar? Besar. Yang besar, Bu. Besar. Tahap ketiga adalah fokus pada resiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Jadi setelah dipilah, kita tahu resiko mana yang paling besar. Setelah itu fokus untuk menghadapi resiko yang paling besar tersebut. Tahap keempat adalah mengelola resiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Nah, di mapping ini kan ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Tahap pertama yaitu identifikasi resikonya, memahami karakteristiknya. Tahap kedua menentukan skala yang mana resiko yang paling dirasa membawa dampak paling besar. Yang ketiga, ketika sudah ada dampak yang paling besar, fokus dulu untuk dihadapin.
Yang keempat, dikelola sehingga resiko yang paling besar akibatnya ini tadi tidak sampai mengganggu kinerja perusahaan. Dari keempat tahapan ini, ya Sinta? Berarti kita menganalisa dulu, Bu, ya, supaya tidak terjadinya resiko gitu. Ya, misal kita akan melakukan event, perusahaan akan melakukan event, atau perusahaan akan meluncurkan produk baru. Dari produk baru itu diidentifikasi dulu karakteristik resikonya akan seperti apa. Yang paling besar misalnya target tidak terpenuhi. Kalau target tidak terpenuhi, otomatis kan keuntungan tidak bisa didapat. Iya, pendapatan. Iya, betul. Ya, setelah kita tahu keuntungan tidak bisa didapat, apa cara kita dalam menanggulangi keuntungan yang tidak bisa didapat ini? Misalnya dengan menerapkan strategi penjualan dengan pemberian diskon. Sehingga apabila menderita kerugian, kerugian tersebut tidak sampai mengganggu kinerja perusahaan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 10 menit. Masing-masing dari kalian berikan satu contoh mapping resiko mulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sampai dengan tahap keempat. Nanti akan saya pilih acak untuk mempresentasikan mapping resikonya. Jadi misal kalian di perusahaan apa, terus akan melakukan apa. Berarti kita menjelaskan ini ya, Bu, apa tentang perusahaan kita gitu. Maksudnya yang Boleh. menyangkut Mau dengan perusahaan yang sekarang kalian tempati, yang sekarang sedang kalian jalani, atau di mana tempat kalian bekerja, atau misalnya halu punya perusahaan, terus kalian mau ada event ke luar negeri kek, mau ada peluncuran produk baru kek, mau membuat suatu inovasi baru di perusahaan. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, pasti kan kita menganalisis resikonya. Ya iya, kan? Bu. Iya, iya, Bu. Oke. Seperti yang saya contohkan tadi. Paham tugasnya? Paham, Bu? Oke, waktunya 10 menit. Nanti akan saya pilih 2 orang untuk mempresentasikan tugasnya. Iya, Bu. Oke, dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Sudah selesai? Nyalakan kamera again. Silakan on cam kembali. Aina, Rama, Raffi. Cinta, are you there? Cinta Meilani? Are you there? Sudah selesai semuanya? Oke, waktunya habis. Karena tadi yang membantu saya adalah Nur Kumalasari. Sekarang saya mau minta bantuan lagi sama Nur Kumalasari dari temanmu antara Aina, Rama, Raffi, Kriswana, dan Sinta. Mapping resiko punya siapa yang ingin kamu tahu? Mbak Aina. Mbak Aina. Terus Sinta Meilani. Halo Sinta. Sinta. Apakah dia sudah pergi? Rizwana. Rizwana. Rizwana tadi bilangnya masih di jalan ya? Apa mungkin masih belum sampai? Halo Raffi, Rizwana, Sinta. Sinta bisa dengar suara saya? Oke, sambil menunggu Sinta, Aina, silakan presentasikan mapping resiko kamu. Sebenarnya belum siap ini, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita kan ini namanya belajar bersama. Jadi nanti kalau ada kurang-kurangnya, Raffi bisa nambah, Rama bisa menambah, atau mungkin Kumalasari sendiri juga bisa menambah. Nanti saya juga akan membantu menambah. It's okay. Let's go, Nur Aina. Baiklah, di sini saya akan mencoba yang tahap pertama, yaitu tentang kandidat yang sempurna untuk perusahaan. Oke, kandidat yang sempurna untuk perusahaan. Jadi kandidat ini mapping resiko kamu untuk apa? Rekrut karyawan. Untuk rekrutmen. Oke, perusahaannya ini perusahaan tempat kamu bekerja yang mau diambil? Boleh, Bu, bisa. Ya, bekerjanya di bidang apa? Di bidang instruktur. Instruktur. Komputer, ya. Oke. Front office boleh juga, Bu, front office. Ya. Berarti perusahaannya bergerak di bidang apa? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Oke. Jadi Nur Aina akan membuat mapping resiko dari rekrutmen untuk perusahaannya yang bergerak di lembaga pendidikan. Formal or non-formal? Non-formal. Non-formal. Jadi berupa kayak kursus gitu ya? Ya. Oke, silakan tahap pertamanya. Jadi sebelum kita membuat mapping resiko dulu, kita tetapkan dulu tujuan. Tujuannya adalah open recruitment karyawan bagian Front office. front office. Front office itu bisa berupa kayak customer service atau resepsionis. Resepsionis. Resepsionis, oke. Tujuan dari mapping resiko ini adalah open recruitment untuk mengisi lowongan kerja sebagai resepsionis. Tahap pertama.
Mengidentifikasi adanya karakteristik resiko. Dari open recruitment, karyawan di bagian resepsionis, karakteristik resiko apa yang kemungkinan terjadi? Yang mungkin terjadi yaitu kejujuran. Yang mungkin terjadi yaitu kesalah inputan data. Oke. Dari adanya open recruitment ini, resiko yang akan dihadapi adalah, kan ini masih open Kebocoran data. recruitment. Kebocoran data. Masih open recruitment, oke. Misalnya dengan adanya karyawan resepsionis. Kenapa karyawan resepsionis mengerti semua data perusahaan? Bukankah data perusahaan itu pemegangnya adalah bagian back office? Oh, di sini resepsionis itu bagian penerimaan. Kami kan lembaga kursus, Bu. Jadi penerimaan peserta kursus gitu, nah. Penerimaan peserta kursus. Ya. Berarti bukan karyawan. Ya, bukan. Bukan open recruitment. Oke, berarti ibaratnya Aina itu proyeknya adalah penerimaan siswa kursus baru gitu. Oh, iya, Bu. Peserta kursus baru tapi yang bagian bantuan pemerintah gitu, Bu. Oke. Jadi kan kamu ini tempat kursus. Ya, Kamu Bu. mau nyari atau mau menerima peserta kursus. Ya. Berarti kan kamu punya target. Punya 20 orang. Oke, 20 orang. Berarti resiko yang mungkin timbul dengan adanya dalam masa proses penerimaan peserta baru ini apa? Kelebihan peserta. Kalau kelebihan peserta berarti memunculkan Rekrut. Mencari yang lebih membutuhkan dan lebih karakternya itu lebih dari peserta yang kurang mampu. Kita kembali lagi ya, Nur Aina. Ketika kamu open pembukaan penerimaan peserta kursus baru dengan target 20 orang, berarti resiko yang mungkin timbul adalah yang pertama, kalau resiko yang mungkin timbul ini contoh masukan dari saya ya. Yang pertama, target peserta tidak terpenuhi. 2, sistemnya misal kamu sudah menerima kontrak dengan pemerintah. Kamu menjanjikan dalam jangka waktu 2 bulan kamu bisa memberikan 20 peserta kursus baru yang sudah paham tentang kinerja di pemerintahan misalnya. Resikonya adalah 1, tidak memenuhi target, 2, deadline waktu untuk memenuhi kontrak misalnya tidak tercapai. Itu kan diidentifikasi dulu kan? Iya, Bu. Nah, di tahap keduanya antara kedua ini tidak memenuhi target dengan adanya atau yang kedua tidak memenuhi kontrak dengan pemerintahan, berarti yang paling besar resikonya yang mana? Tidak, kalau memenuhi kontrak dari pemerintah itu pasti memenuhi. Yang jelas itu saya lebih kebingungan ke kelebihan peserta, Ibu. Misalnya peserta yang diperlukan 20, yang daftar 30. Ya, misalnya 50, 40 orang. Nah, terus bukannya itu malah untung. Enggak, dia yang diperlukan cuma 20 peserta gitu. Jadi kita harus bolak-balik mengecek data mana yang lebih membutuhkan, mana yang belum bisa diambil atau yang bisa diambil. Oke, resiko yang ketiga adalah salah pengambilan kriteria. Nah, dari
Dari ketiga itu yang paling besar resikonya menurut kamu adalah salah mendapatkan peserta kursus yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau gitu di tahap ketiga fokusnya adalah salah memilih peserta yang tidak memenuhi karakteristiknya. iya, itu kan resiko-resikonya. Udah ada 3 tadi. 1, tidak memenuhi target. 2, tidak bisa memenuhi deadline waktu yang diperlukan oleh pemerintah. Ketiga, peserta didik yang akan bekerja sama ternyata tidak sesuai karakteristiknya atau tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, lebih beresiko ke peserta yang tidak sampai melanjutkan atau tidak full, gimana itu, tidak sampai selesai gitu, Bu. Lah, itu resiko paling besar dari adanya peserta yang tidak sampai lulus itu apa? Kalau lulus, yang tidak lulus masih bisa kita atasi, tapi yang tidak bisa kita atasi itu peserta yang sudah mendaftar dan kita rekrut, ternyata peserta tersebut tidak selesai sampai akhir gitu. Putus di tengah jalan. Oke, itu berarti kan resiko yang paling besar menurut kamu. Karena putus di tengah jalan itu berarti kerugian yang akan kamu terima apa? Kerugian yang diterima oleh itu kerugiannya kita mengembalikan dana tersebut. Sedangkan dana tersebut sudah kita pakai untuk semua administrasi peserta. Oke, berarti kan rasio skala prioritas resiko yang besar adalah itu tadi. Peserta tidak bisa melanjutkan kursus padahal sudah di open recruitment. Oke, berarti di tahap ketiga fokus pada resiko tersebut, fokus pada resiko yang berdampak besar. Jadi kan pemutusan tadi ya, pengembalian dana. Maaf Bu, baru masuk. Iya, Sinta. Berarti kan yang poin ketiga, tahap ketiga, kamu kan fokus. Rekrut. Iya, fokus. Nah, pada resiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar. Berarti dampak yang paling besar tadi peserta tidak sampai melanjutkan sampai selesai, putus di tengah jalan. Terus pihak lembaga mengembalikan dana tersebut ke pemerintah, kecuali itu kan ada kecualinya, peserta tersebut mungkin dia kena musibah atau boleh dikata meninggal dunia, sakit dan sebagainya. Itu alasan pemerintah untuk untuk mengembalikan uangnya, masih bisa dipertimbangkan untuk mengembalikan uang tersebut dengan diberikannya surat keterangan dari peserta tersebut. Oke. Yang ketiga, fokus pada resiko yang paling memiliki dampak paling besar. Berarti kan dalam open recruitment peserta tadi, kamu sudah menentukan skala yang paling berdampak besar tadi adalah itu, peserta tidak bisa melanjutkan sampai akhir. Di tahap ketiga, kamu mencari cara bagaimana caranya peserta yang sudah direkrutmen bisa menyelesaikan kursus sampai akhir. Ya, itu dengan memberikan surat pernyataan. Oke, berarti dengan memberikan surat pernyataan bahwa peserta tersebut berjanji dan mengatakan untuk siap melanjutkan sampai selesaikan kursus sampai selesai. Apabila dia tidak bisa melakukan atau menyelesaikan kursus sampai selesai, maka mungkin akan sebutlah yang akan mengembalikan dana tersebut. Oke. Itu di poin yang ketiga. Poin yang keempat, mengelola resiko tersebut sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Bagaimana caranya mengelola? Apabila resiko tersebut terjadi,
Bagaimana cara mengelola agar kinerja perusahaan tidak terganggu? Misal nih, ternyata memang sudah ada surat pernyataan, sudah ada niatan untuk mengembalikan, tetapi ternyata masih ada saja peserta yang tidak melanjutkan kursus sampai akhir. Bagaimana caranya biar kejadian tersebut tidak mengganggu kinerja perusahaan? Itu yang masih saya pilah-pilah Ibu di dalam lembaga saya, gimana mengatasinya. Gitu. Kalau gitu ada yang bisa bantu Nur Aina mungkin, jadi nanti dia bisa menerapkan di perusahaannya kalau sudah ada peserta yang sudah bikin surat pernyataan untuk melanjutkan kursus sampai akhir, bersedia membayar ganti rugi apabila tidak melanjutkan kursus, tetapi masih saja ada yang one prestasi atau ingkar janji di tengah-tengah perjalanan kursus. Ada yang bisa kasih saran untuk Nur Aina sehingga tidak mengganggu kinerja di perusahaannya? Karena kalau peserta tidak membayar ganti rugi, perusahaan Nur Aina juga harus mengembalikan dana tersebut pada pemerintah. Sedangkan dananya sudah dipakai. Ada yang bisa bantu kah? Ada yang bisa bantu? Rama, kenapa off cam? Kenapa off cam? Harus didiskusikan kembali sama karyawan yang mengundurkan diri. Harus apa? Harus didiskusikan kembali. Didiskusikan kembali. Kan didiskusikan tadi sudah sampai dibuat surat pernyataan. Berarti kalau gitu di poin keempat, cara mengelola resiko tersebut sehingga tidak terjadi, tidak mengganggu adanya kinerja perusahaan. Saran saya adalah dengan memberikan adanya somasi, misalkan pada peserta yang one prestasi atau pada peserta yang ingkar janji diberikan surat peringatan 1, 2, atau 3. Apabila sudah ada surat peringatan sampai ketiga namun yang bersangkutan tidak ada punya itikat baik, berarti sudah harus diambil langkah yang tegas dari perusahaan sendiri. Begitu kira-kira Nur Aina? Bisa Bu, bisa di... Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Yang keempat sudah. Oh, sudah Bu. Oke, terima kasih Nur Aina. Sama-sama, terima kasih kembali. Tidak semenakutkan itu kan presentasi? Enggak. Tidak, Bu. Kalau misalnya ada tugas, misalnya harus mempresentasikan, nggak apa-apa. Jadi belum selesai Bu, masih dapat sekian, ya nggak apa-apa, orang waktunya juga mepet. Nanti di tengah-tengah presentasi mungkin ada teman-teman yang akan bantu. Yang penting pede aja. Yang penting udah berlatih speakingnya di depan teman-teman, berlatih menyampaikan pendapat pribadi. Siapa tahu nanti dari adanya pendapat-pendapat yang ada di tempat kerja, justru bonusnya dapat solusi dari teman-teman. Oke? Rafi'i kenapa off cam? Yang bisa on cam, on cam ya. Oke, waktunya berarti kurang berapa menit? Kurang 10 menit, Bu. Berapa? 2 menit. 2 menit, sorry, Bu. 2 menit lagi. Soalnya enak belajar sama Ibu Farida. Oke. Aduh, Sinta Meilani. Dapat, Sinta Meilani. Hari-hari aja begitu ya. Makasih, Bu. Hari-hari aja begitu puji-puji saya. Terus dapat enggak. Hari ini enggak ada begitu. Bu, saya coba presentasikan boleh, Bu? Saya, Bu. Siapa? Saya coba Saya, Bu. presentasikan.
Yang mau presentasi siapa? Sinta atau Rama? Sinta Bu tentang pekerjaan. Oke, tapi waktunya kurang 2 menit, nanti nggak cukup. Oh gitu ya. Berarti Singkat ketemunya aja, Bu. singkat aja Bu, ketemu minggu depan. Boleh. Atau mau singkat juga boleh, yuk. Kalian Ya, kan Bu. udah mengerjakan, daripada minggu depan nanti lupa. Saya Oke, Bu. kita Saya, kasih Bu, ya. 5 menit. Ibu, saya ini kalau presentasinya seperti ini, mungkin kita semua bisa menyampaikan pendapat. Ibu menyampaikan, kami menjawab, kami menyampaikan, Ibu menjawab. Itu mungkin lebih terbuka apa kami pemikirannya itu. Tapi kalau kita harus presentasi sendiri, ininya gimana ini, itu akan kesulitan sendiri kaminya gitu. Kalau kayak gini enak nggak? Enak Bu. Karena Ibu bertanya, kami menjawab, kan saling komunikasi. Jadi aktif, Bu. Habis waktunya. Tujuan saya itu begitu. Jadi kalau saya cuma menjelaskan slide, nanti kalian bingung apa, orang ini ngomong apa, hari-hari begitu aja. Bu, berarti minggu depan aja, Bu. Kita ini lagi sharing lagi tentang Boleh. siklus manajemen risiko, Bu, mapping Kalau risiko. Boleh. kalau kita presentasikan sesuai materi tanpa adanya pemikiran dari kita sendiri itu susah, Bu. Iya. Saya senang kalau kalian juga senang sama mata kuliah saya. Jadi minggu depan waktunya Rama sama Sinta Meilani. Raffi kapan? Raffi Itar ya. Boleh kalau nanti misalnya next-nya ada materi lagi, saya juga akan mendadak buat kasih kesempatan kalian mempresentasikan. Jadi dari situ saya tahu seberapa besar kalian menerima materi-materi yang saya sampaikan, seberapa besar kalian memahami materi-materi yang saya sampaikan. Berarti minggu depan kita masih mapping resiko ya, Bu? Ya, boleh. Nah, nanti siapa tahu di tempatnya Sinta ada juga butuh pendapat dari teman-teman, sharing-sharing, kan boleh juga. Ya Bu, karena saya butuh kan pas kebetulan saya di kredit gitu kan, makanya kita minta pendapat sama Ibu gitu. Boleh. Yuk absen, yang bisa on cam. Oke. Sinta sama Rizwana mungkin masih di jalan juga. Saya masih di kantor, Bu. Ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Sampai melanjutkan. Selamat belajar untuk mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida. Sama-sama.